Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman horor dari teman kita yang bernama Fajar. Kejadian ini terjadi pada tahun 2018 ketika Fajar ini baru lulus SMK. Di dalam cerita ini Fajar bareng 6 temannya yaitu Cindy, Hani, Cecep, Tia, Cika, dan Yosef. Satu geng mereka ini emang waktu di sekolah. Saat itu nih Fajar dan teman-temannya udah lulus tapi ijazahnya belum keluar atau belum dicetak. Maka Fajar bersama ke-6 temannya ini berencana untuk ke ruang guru untuk minta surat keterangan lulus untuk syarat lamaran kerja. Sementara lah sampai ijazahnya keluar. Pas sampai di ruang guru, salah satu guru di sana nunjukin sebuah poster lamaran pekerjaan di sebuah pabrik mineral yang baru aja buka di daerah Bandung itu. Fajar dan ke-6 temannya tertarik dengan loker itu. Sampai akhirnya mereka mutusin buat ngelamar kerja di pabrik itu. Setelah naruh lamaran, mereka nunggu 5 hari sampai akhirnya mereka ini dipanggil untuk interview. Dan keputusannya, alhamdulillah mereka ini semua bertujuh diterima kerja di sana. Singkat cerita, di hari pertama masuk kerja, mereka di training dulu dan masa perkenalan. Saat mereka masuk udah ada 20-an karyawan yang kerja di sana. Lalu oleh staf di sana, mereka dijelasin ruangan satu persatu. Diawali dari ruangan produksi, packing, dan seterusnya. Sampai staf yang ngejelasin itu tiba-tiba berhenti di suatu ruangan. Staf itu bilang, ada peraturan di pabrik ini. Kalau siapapun gak boleh masuk ke ruangan itu, kecuali bos pemilik pabrik. Intinya itu adalah ruangan terlarang. Sebenarnya Fajar dan teman-temannya itu bertanya-tanya, sebenarnya ada apa di ruangan itu? Kok sampai orang-orang ini gak boleh masuk ke sana? Singkat cerita, Fajar dan ke-6 temannya ini udah kerja sebulan di sana. Gak ngerasain keanehan apapun mereka ini. Oh iya, Fajar ini indigo ya. Jadi dia bisa ngelihat atau ngerasain yang gak kasat mata. Tapi Fajar enjoy aja kerja di situ. Sampai pada suatu malam Fajar ini lembur bareng teman-temannya. Disitulah mereka mulai penasaran dengan ruangan terlarang yang terletak di lantai 2 itu, tempat packing dus. Saat mereka selesai membereskan dus-dus, 2 teman Fajar yaitu Cecep dan Yosef, mungkin karena boring kerjaan udah kelar semua, mereka berdua tiba-tiba ngedeketin pintu ruangan terlarang itu. Secara otomatis Fajar dan temannya yang lain ikut ngedeketin pintu terlarang itu. Pas udah deket nih mereka, salah satu teman Fajar yaitu Cika bilang, gimana kalau kita coba buka? Siapa tahu di dalam ada sesuatu yang mengejutkan. Nah, karena udah penasaran banget apalagi ruangan tersebut gak terpantau CCTV, mereka pun sepakat untuk ngebuka pintu ruangan terlarang itu. Awalnya Cindy sempat ngelarang ngebuka pintu itu. Cindy takut bakal terjadi hal yang enggak-enggak. Dan disitulah Fajar sempat berpikir sama. Tapi apalah daya, teman-teman Fajar yang lain udah kepo banget. Jadi mereka tetap ngebuka paksa pintu itu dengan cara mencukil lubang kunci pintu pakai kawat. Sampai akhirnya pintu ruangan terlarang itu kebuka. Mereka bertujuh tanpa basa-basi langsung masuk ke dalam ruangan terlarang itu. Dan alhasil dalam ruangan itu nampak sangat mengejutkan. Ruangan itu berdebu, berserakan kertas-kertas berwarna merah bertuliskan huruf-huruf aneh. Dan di sekitarnya terdapat banyak lilin-lilin putih. Lalu ada ayam yang mati digantung. Yang paling mengejutkannya, saat itu Tia ngebuka sebuah keranjang tertutup yang ada di sana. Dan di dalam keranjang itu terdapat kepala domba. Kaget mereka ini, apa-apaan tempat ini, udah kayak tempat sekte aja. Di momen itu mereka tiba-tiba ngedengar suara geraman yang datang entah dari mana. Wah, udah nggak bener nih kata mereka. Mereka lalu cabut keluar dari ruangan itu. Selang beberapa hari, Fajar dan ke-6 temannya ini mendapatkan teror mistis yang sama satu persatu. Mereka sering diganggu hal gaib di rumah ataupun di jalan. Contohnya waktu mereka lagi di rumah, tiba-tiba gelas-gelas bergeser berjatuhan sendiri. Pintu tertutup sendiri dengan kencang padahal nggak ada angin. Terus jendela diketuk padahal nggak ada siapapun. Dan ketika di jalan, tiba-tiba kayak ada yang ngikutin mereka. Kadang ada orang yang ngelambain tangan tapi mereka nggak pernah kenal ke orang itu sebelumnya. Dan masih banyak gangguan lainnya yang mereka alamin, yang bikin hidup mereka nggak tenang. Sampai pada satu momen, ketika mereka ini lagi nongkrong bareng, Cecep izin duluan karena ada urusan mendadak. Tapi sebelum dia pulang, tiba-tiba Fajar yang indigo ngeliat kayak ada tanda bulat warna hitam di dahi Cecep. Tapi setelah beberapa detik, tanda hitam itu hilang memudar dengan sendirinya. Nggak ada yang ngeliat hal itu kecuali Fajar. Cecep ini pulang naik motor, dan pas Cecep ini mau nyebrang jalan sambil naik motornya, tiba-tiba brak! Dengan begitu kencangnya sebuah mobil menabrak Cecep yang bikin Cecep dan motornya terpental jauh. Kejadian itu mengejutkan semuanya karena kejadiannya terjadi di depan mata mereka. Cecep sempat dibawa ke rumah sakit.
Tapi dalam perjalanan, Cecep dikabarin udah meninggal. 2 minggu kemudian, masih syok nih Fajar dengan kejadian itu. Pas pulang kerja, Fajar ini ngeliat tanda hitam lagi di dahi Cika. Tanda hitam itu juga hilang setelah beberapa saat. Di momen itu, Fajar tetap berpikir positif. Saat itu, Cika lagi selfie. Pas Cika ini ngeliatin fotonya, ada salah satu foto Cika yang kayak dikelilingin asap gitu. Tapi Cika ngirauin itu. Cika lanjut pulang ke rumahnya. Gak lama setelah itu, mereka pun dapat kabar dari orang tua Cika bahwa Cika lagi di rumah sakit. Dia koma karena terjadi kecelakaan pas pulang kerja. Kabar itu bikin mereka syok lagi. Pada malam harinya, Fajar mimpi buruk. Di mimpi itu, Fajar ngelihat Cika lagi dicekik sosok menyeramkan dengan lidah yang menjulur panjang. Setelah Fajar ini bangun, Fajar dapat kabar kalau Cika ini udah meninggal di rumah sakit. Fajar terpukul banget dengan kabar itu. Udah 2 sahabatnya yang meninggal secara naas. Di situ Fajar berpikir kalau kejadian yang menimpa Cecep dan Cika itu bukanlah kebetulan, melainkan ada sesuatu di balik ini semua. Mungkin juga ada kaitannya dengan tanda hitam yang keluar di dahi temannya sebelum hal buruk terjadi. Fajar lalu nyeritain ke Cindy, Hani, Tia, dan Yosef tentang kecurigaannya itu. Kalau semua keanehan yang menimpa mereka ini ada hubungannya dengan ruangan terlarang yang udah mereka buka. Tapi teman-teman Fajar gak percaya. Di situ Fajar mikir, ya udahlah, yang penting aku udah jelasin ke mereka. 1 minggu udah berlalu. Saat itu Fajar ini nggak kerja, dia lagi nggak enak badan. Yosef lalu nelpon Fajar, video call. Yosef nanyakin kabar. Fajar bilang, saya udah lumayan, mendingan bro. Lo ngapain video call? Bukannya lo kerja? Gak lama, tiba-tiba Fajar dikejutin dengan ngelihat tanda hitam muncul di dahi Yosef. Dan Fajar sempat ngelihat di kamera, di belakang Yosef ada sesosok makhluk halus menyeramkan. Sosoknya berbulu, tinggi, dan berwajah kayak kera, bergigi tajam. Di belakang sosok itu hadir juga sosok yang menjulurkan lidah, kayak merintahin sosok itu untuk nyelakain Yosef. Fajar langsung ngasih tahu ke Yosef, tapi Yosef nggak percaya. Dia malah ketawa dan nutup teleponnya. Fajar bingung mau apa, jadi Fajar nelpon Hani, Cindy, dan Tia yang emang lagi kerja. Fajar ngeyakinin mereka kalau mungkin Yosef lagi dalam keadaan bahaya. Gak lama setelah itu, Fajar dengar suara keributan dari teleponnya. Beberapa waktu kemudian Cindy bilang ke Fajar kalau Yosef mengalami kecelakaan kerja. Tangan Yosef masuk ke mesin produksi yang bikin tangannya luka-luka dan 3 jarinya putus. Fajar lalu menjenguk Yosef ke rumah sakit. Yosef masih gak sadar. Di situ barulah teman-teman Fajar mulai percaya tentang apa yang Fajar jelasin. Di situ Fajar baru sadar kok cuma ada Cindy dan Hani. Mereka jelasin kalau Tia gak ikut ke rumah sakit karena Tia masih syok saat ngelihat kejadian Yosef terjadi di depan matanya. Jadi Tia izin pulang duluan. Saat itu perasaan Fajar mulai gak enak. Jadi Fajar ngubungin Tia dengan video call. Dan ternyata benar firasat Fajar. Tanda hitam itu sekarang muncul di dahi Tia. Fajar bilang, guys, tanda hitamnya muncul di jidatnya Tia. Mendengar itu, Cindy dan Hani terkejut. Apalagi Tia saat itu sedang sendirian di rumahnya. Tanpa lama-lama, Fajar, Cindy, dan Hani langsung bergegas ke rumah Tia. Di sepanjang jalan, mereka terus khawatir akan bahaya yang bakal terjadi ke Tia. Sesampainya di rumah Tia, di situ mereka langsung nyari Tia dan nemuin Tia di dalam kamar lagi ketakutan. Cindy dan Hani langsung meluk nenangin Tia. Setelah beberapa saat, hal mengerikan pun terjadi. Pintu gudang di sebelah kamar Tia, pintunya kebuka sendiri secara perlahan. Mereka ketakutan sambil menatap ke arah ruang gudang yang gelap itu. Dan tiba-tiba ada langkah yang mendekat. Lalu terjadilah sesuatu mengerikan di mana makhluk halus dengan lidah yang menjulur panjang itu menampakkan diri dengan jelas sambil berkata, "Mareneh kabeh, ayeuna milik aing," yang artinya, "Kemari kalian, kalian semua sudah jadi milikku." Sontak mereka teriak. Secara tiba-tiba barang-barang berjatuhan dan kamar tidur pun bergerak kencang. Mereka lalu lari sekencang-kencangnya keluar dari rumah Tia. Mereka kembali ke rumah sakit nemenin Yosef. Mereka kumpul bareng dengan penuh penyesalan. Kalau mereka gak masuk ke ruangan terlarang itu, pasti kejadiannya gak akan begini, kata mereka. Di momen itu tiba-tiba rasa semangat Fajar untuk bertahan di situasi itu bangkit. Fajar bilang ke teman-temannya kalau mereka gak boleh takut dengan makhluk halus
halus itu. Mereka harus ngelawan bersama karena derajat manusia lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk halus, kata Fajar. Sampai suatu malam mereka lagi lembur kerja. Mereka pun langsung masuk kembali ke ruangan terlarang itu. Kali ini tanpa rasa takut. Mereka lalu ngancurin isi di dalamnya kayak sesajen dan sejenisnya. Di situ mereka bilang kalau mereka gak takut sama makhluk halus yang ada di ruangan terlarang itu. Sambil pegangan tangan mereka bilang, gak akan ada yang bisa ngambil nyawa siapapun lagi dari kami karena kami kuat. Setelah ngancurin isi ruangan itu, mereka pikir udah berakhir. Pas mereka keluar dari ruangan itu, lampu mati. Satu persatu lampu pabrik mati dengan sendirinya. Setelah beberapa saat, lampu menyala lagi. Tiba-tiba terdengar suara jeritan atau teriakan dari lantai bawah. Ternyata semua pegawai yang lagi lembur di lantai bawah satu persatu mengalami kesurupan massal. Fajar menengok ke lantai bawah dan begitu terkejutnya Fajar ngelihat banyak makhluk halus yang menyeramkan udah hadir menampakkan diri di pabrik tersebut. Di momen itu juga tiba-tiba Tia dan Cindy ikut kesurupan. Situasi semakin kacau. Di situ Fajar nyoba sebisanya baca ayat-ayat suci Al-Quran kayak surat An-Nas, Al-Falah, dan ayat kursi yang bikin jin yang ngerasukin Cindy dan Tia keluar dari tubuhnya. Setelah Cindy dan Tia siuman, mereka bergegas pergi dari pabrik itu. Mereka gak mau mikir yang lain-lain lagi. Bodoh amat, yang penting selamat keluar dari situ dulu. Sebelum menjauh ninggalin pabrik, Fajar sempat noleh ke arah pabrik. Di situ Fajar ngelihat makhluk halus yang lidahnya panjang menjulur itu lagi di atas pabrik. Mereka terus menjauh dari pabrik itu. Setelah malam itu, mereka mutusin untuk keluar dari pabrik itu, berhenti kerja. Tapi ternyata gangguan gaib terus terjadi ke mereka. Oleh karena itu, Fajar dan teman-temannya yang masih selamat pergi ke salah satu pesantren di Bandung untuk diruqyah. Pas diruqyah barulah terungkap kalau ruangan yang terlarang itu digunain untuk pesugihan biar pabrik itu bisa lancar bisnisnya. Yang gak ikut diruqyah hanya Yosef karena Yosef dipindahin ke rumah sakit lain oleh keluarganya. Dan dari situ mereka gak dapat kabar apapun lagi dari Yosef. Fajar dan temennya yang lain lalu nyari pekerjaan di tempat lain. Dan semenjak hari itu mereka udah gak pernah dapat gangguan gaib lagi. Tentu aja dengan terus merubah diri lebih baik dan mendekatkan diri ke agama agar selalu dalam lindungan Allah. Baik, itulah pengalaman horor dari teman kita yang bernama Fajar. Makasih banyak untuk ceritanya. Kalau kalian punya pengalaman horor yang pengen dibagiin, kirimkan ke email di deskripsi. Makasih udah nonton sampai akhir.